Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Tanpa Disangka, Semuanya Berubah Seketika. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Knight of Wands. Kartu kedua. Di sini ada The Emperor. Kartu ketiga, di sini kita punya Page of Cups. Kartu keempat, di sini ada The Star. Kartu kelima, di sini kita punya The High Priestess. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Tower. Wah, mantap, ini kartunya bagus-bagus. Sedangkan bottom of the deck kita ada The Magician. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tanpa disangka, semuanya berubah seketika. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Magician. Nah, ini menggambarkan sebuah potensi, sebuah kemampuan yang ada di dalam dirimu itu semakin meningkat, semakin maju dan berkembang. Sehingga kamu akan mampu melakukan apa saja, mampu menyelesaikan apa saja hal-hal yang ada di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena baru-baru ini kamu dapatkan dorongan semangat, tambahan semangat. Yaitu kamu mulai mendapati sebuah peristiwa, sebuah keadaan di mana memang peristiwa ini sangat di luar dari dugaanmu. Kamu mulai banyak dapati kemajuan dan peningkatan dari kegiatanmu. Kamu mulai dapati kondisi, ya, di mana keluargamu, orang-orang yang kamu sayangi menjadi lebih bahagia, lebih nyaman hidupnya. Derajat kehidupannya terangkat karena fasilitas dan kebutuhan mereka mampu kamu penuhi dengan sangat baik akhir-akhir ini. Dan kamu mulai dapati sikap, perlakuan, pandangan, lingkungan, orang, teman, sahabat yang ada di sekitarmu menjadi lebih baik dan positif terhadap dirimu. Sehingga hal inilah yang terus memacu semangatmu, yang ingin menjadikan kamu seseorang, ya, yang selalu ingin belajar, yang selalu ingin berkembang, yang selalu ingin melakukan yang terbaik di dalam kegiatan-kegiatanmu. Karena apa? Karena inilah mungkin hal-hal, peristiwa yang telah sangat lama kamu nantikan. Ya, kamu nantikan majunya pekerjaanmu, dapat peluang, dapat kesempatan, dapat job-job yang lebih besar. Ya, kamu nantikan kemajuan, kesuksesan dari bisnis dan usahamu. Dan kamu sangat merindukan melihat kebahagiaan, melihat kenyamanan dari orang-orang yang kamu sayangi. Dan akhirnya semua ini terjadi, yang memang selama ini sangat sulit kamu dapatkan. Ya, dikarenakan mungkin dulu, ya, kamu berada di dalam situasi dan keadaan yang tidak menguntungkan kamu. Kamu sulit dapat kesempatan, dapat peluang di dalam pekerjaan, ya karena mungkin, ya, oknumnya, lingkungannya, orang-orangnya begitu toksik, selalu menari di atas penderitaan orang lain, menikam dari belakang, menikung tanpa sepengetahuan kita. Jadi ada job yang jelas-jelas sudah di depan mata kita, tahu-tahu besoknya lewat, ditikung sama mereka. Ya. Di bisnis, usaha, dan dagangan juga begitu. Ya.
Jadi di saat dulu kamu benar-benar telah totalitas di kegiatanmu itu, kamu malah dapatkan penipuan, kebohongan, pemanfaatan, kecurangan dari oknum-oknum tertentu, dari orang-orang yang memang sangat tidak tepat untuk hidupmu. Tetapi apa yang kamu lakukan? Kamu melihat dan menilai, memandang semua itu dari sudut pandang yang positif. Kamu berprasangka baik nih terhadap Sang Penciptamu, karena kamu yakin apa yang kamu alami ini, kejadian yang terjadi di dalam hidupmu ini adalah sebagai sebuah proses, adalah sebagai mungkin inilah cara Tuhan untuk mengangkat kualitasmu, mengangkat derajatmu. Dan benar saja, ya. Akhir-akhir ini derajat kehidupanmu mulai terangkat naik dengan cara yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Kamu mulai dapatkan gaji yang besar, dapatkan bonus, tambahan pembayaran, mulai ditempatkan di posisi penting, mulai dapat peluang job besar. Bisnis dan usaha dagangan menjadi semakin ramai, semakin banyak perputaran uang di sana. Dan dari situlah kamu bisa bahagiain keluarga kamu, penuhi kebutuhan mereka. Dan dengan derajat kehidupan mereka semakin layak, semakin terangkat oleh dirimu. Dan dari situlah ada pengakuan, ada penghargaan, ada rasa saling respect yang tumbuh kembali antara lingkungan terhadap dirimu. Begitu juga sebaliknya. Jadi mungkin inilah cara semesta mengangkat derajatmu, meninggikan kualitasmu. Karena kamu gak pernah, ya, berlarut-larut di dalam kekecewaan. Gak pernah ingin menoleh ke belakang, terus menatap ke depan. Boleh keadaan, boleh situasi menghancurkan kita. Boleh peristiwa-peristiwa menyudutkan kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita berprasangka baik? Bagaimana kita menerima dan mensyukuri apapun yang terjadi? Dan dengan rasa syukur inilah kamu benar-benar bisa melakukan yang terbaik. Benar-benar bisa tidak kehilangan semangat dan tidak pernah bersahabat dengan kata menyerah. Kamu terus berjuang, terus berusaha. Meskipun harus terseok-seok. Ya. Nah, akhirnya usaha, perjuangan memang tidak mengkhianati hasil. Kamu mulai dapat banyak kemajuan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu merasakan kembali kebahagiaan, merasakan kembali kenyamanan di saat melihat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi menjadi sangat layak. Dan derajat mereka kembali terangkat di mata lingkungan, di mata masyarakat, di mata tetangga saat ini. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, jadi ini adalah semangat, energi positif yang semakin hari semakin besar. Kenapa? Karena kamu tahu nih, ya, jika kita larut di dalam kegagalan, di dalam kekecewaan, di dalam situasi sulit, ya, maka selamanya kita akan berkutat, akan berada di dalam lingkup tersebut. Makanya kamu nggak ingin berlama-lama, ya. Boleh situasi, boleh keadaan menyudutkan kamu, tetapi bagaimana cara kamu mencari jalan keluar? Bagaimana kamu mampu menatap ke depan? Dan yang lalu biarlah berlalu. Apa yang kamu dapati, kamu terima. Dan dengan begitu, kamu memiliki sebuah keberanian untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Dengan cara lakukan yang terbaik. Dengan cara nggak neko-neko, nggak ngoyo, ya, terhadap hasil-hasil yang besar sedangkan kamu belum mampu. Jadi ada sikap, ya, sadar diri. Jadi kamu ketahui nih kemampuanmu, kamu tahu batas limitmu. Jadi tentunya dengan kemampuan kamu yang segini, nggak mungkin kamu akan dapatkan hasil, ya, yang jauh di luar dari kemampuanmu. Dengan kata lain, kamu lebih realistis, lebih logis.
Sehingga hal inilah yang menumbuhkan terus rasa syukur, membuat kamu selalu menerima apapun yang kamu dapati hari ini. Boleh hasilnya kecil, boleh untungnya tipis, ya, tetapi dengan kita lakukan setiap hari, dengan kita dapatkan setiap hari, maka yang kecil akan menjadi besar. Maka yang tipis akan menjadi begitu tebal. Dan di saat kita mensyukuri apa yang kita dapati, rezeki yang kita terima, maka itu akan menjadi berkah. Dan berkah jika kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai, maka keberkahan keesokannya akan datang berkali-kali lipat lebih banyak ke dalam kehidupan kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Emperor. Nah, ya, jadi ini juga adalah salah satu kenapa kamu benar-benar bisa bangkit, berkembang, keluar dari keterpurukanmu di masa lalu. Ya, karena kamu adalah seseorang yang logis, seseorang yang nggak baperan, seseorang yang nggak iri, nggak dengki, ya, terhadap teman, terhadap sahabat yang lebih dulu sukses. Kamu nggak banding-bandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Dan dengan kamu terus menjadi seseorang yang bersyukur, terus logis, terus realistis, maka kamu bisa melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik pada kegiatan-kegiatanmu. Karena kamu nggak dibebani, ya, dengan target yang mungkin nggak mampu kamu capai. Nah, sehingga sikap tegas yang seperti inilah yang akhirnya banyak membantumu, ya, bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang mungkin selama ini menjeratmu. Sikap tegas inilah yang akhirnya membantu kamu, ya, membawa kehidupanmu menjadi lebih baik, mengangkat derajatmu menjadi lebih tinggi. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, jadi setelah kamu tidak pernah lagi ragu, ya, tidak pernah lagi takut, tidak pernah lagi baper, ya, terhadap hal-hal yang mungkin dulu menyulitkan kamu, dan kamu tidak pernah ragu lagi di dalam bertindak, di dalam berbuat baik, di dalam melakukan yang terbaik, sehingga kehidupanmu semakin hari semakin beruntung, semakin berkah. Dan di saat kamu tidak pernah ragu-ragu memberikan rezeki yang baik, rezeki yang halal kepada orang-orang yang kamu sayangi, maka rezeki yang semakin banyak juga akan mengalir ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Star. Nah, jelas ini adalah sebuah keyakinan, ya. Keyakinan untuk terus berjuang. Keyakinan untuk terus menantang, men-challenge dirimu untuk terus melakukan yang terbaik. Dan keyakinan, ya, bahwa kamu akan bersinar pada waktunya. Dan benar saja, ya. Di saat keyakinan ini kamu tanamkan, di sini ada The Star. Kamu akan segera bersinar di antara ribuan bintang lainnya. Jadi perubahan, peningkatan kualitas diri yang terangkat, derajat kehidupan keluarga mulai naik. Inilah buah dari keyakinan, buah dari usaha dan kerja kerasmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini adalah ikatan spiritual, ya, antara kamu dan Sang Pencipta semakin kuat, semakin kokoh, di mana kamu terus selalu berprasangka baik terhadap yang kuasa. Kamu selalu terima, syukuri apa yang kamu dapati hari ini tanpa mengeluh. Dan kamu selalu ingin ceritakan keluh kesahmu, panjatkan doamu, gantungkan harapanmu hanya kepadanya, hanya lewat jalur langit. Sehingga banyak cara-cara yang di luar dugaanmu terjadi untuk mengangkat derajat kehidupanmu. Oke?
Nah, inilah yang menggambarkan ikatan spiritual antara kamu dan Sang Penciptamu itu menjadi semakin baik setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Tower. Nah, jadi ini adalah perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan. Setelah kamu lewati berbagai macam rintangan, berbagai macam tantangan, ya, tampak di gambar ini ya. Boleh kita dihancurkan oleh petir, oleh badai, oleh topan, ya. Boleh bangunan rumah di dalam kehidupan kita itu miring-miring. Tetapi bagaimana caranya kita berbenah setelah badai ini berakhir? Bagaimana kita menyikapi setelah permasalahan-permasalahan itu terjadi? Itu poin pentingnya. Dan dengan terus berprasangka baik, dan dengan terus berpikir optimis, berpikir positif, maka kamu akan mampu melewati berbagai macam rintangan, berbagai macam tantangan, sehingga perubahan, peningkatan, bukan mustahil akan kamu raih di dalam kehidupan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku, dan semoga temanku Leo benar-benar akan menemukan banyak perubahan, banyak peningkatan yang bahkan di luar dugaanmu. Karena apa? Karena kamu terus berprasangka baik, karena kamu terus lakukan yang terbaik, tanpa menoleh ke belakang, terus menatap ke depan. Sehingga kehidupanmu mulai terangkat, derajat orang-orang yang kamu sayangi, kehidupannya mulai berada beberapa level lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga kebahagiaan akan kamu rasakan. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.